Halo Sobat Rumpis, masih sama Dika dan juga Tasya. Tasya masih nemenin kita ya Tasya di sini ya Tas. Iya, Tadi Tasya sudah sempat cerita tentang hal yang paling bikin Tasya itu overthinking. iya benar. Tadi adalah kalau aku nggak salah inget ya Tasya, Iya, bingung antara harus milih kompetisi atau tugas kuliah, iya yang dimana benar. sama-sama punya resiko besar Betul, sebenarnya. Itu betul. adalah hal yang Mm-mm. paling bikin Tasya overthinking. Iya. Tapi di tengah overthinking itu gimana sih caranya Tasya buat mengatasi overthinking itu? Caranya aku buat ngatasin overthinking itu adalah dengan cara sebenarnya kalau ngatasin banget tuh kayaknya aku juga bingung ya. Kayak Mm-mm. aku aja sampai kayak overthinkingnya tuh benar-benar mikir itu tuh selama 3 harian lebih lah. Kayak aku cerita kayak ke mama, terus ke teman deket, terus ke Rivo juga kayak, aduh gimana ya, aku harus milih yang mana nih sebenarnya kayak. Tapi menurut aku ngatasin itu kita harus juga sama orang-orang terdekat sih. Mm-mm. Jadi kayak ada masukan juga dari orang-orang terdekatnya aku kayak kalau semisal kamu milih ini nanti resikonya apa. Tapi kalau kamu milih ini resikonya apa. Jadi kayak semua juga tergantung ke diri kita masing-masing sebenarnya nyelesain masalah itu. Jadi kayak akhirnya kayak ya udah aku milih aja kayak ya udah deh kalau semisal aku nggak milih ke kuliah, kalau tahun depan semester depan aku ngulang lagi tuh aku kayak rasanya kayak janganlah karena aku Ya memang karena sayang kan sayang ya. banget karena aku memang di kuliah ini pengen pengen yang cepat lulus sebenarnya. Jadi pengen cepat lulus, pengen cepat fokus ke nyanyi terus aja. Jadi makanya aku lebih berpikir lagi, berpikirnya emang agak lama sih. Jadi emang aku mikirnya ya sama orang-orang terdekatku, mikir bareng, terus mutusinnya juga aku ya udah akhirnya aku mantap mutusin buat nggak ikut lomba selanjutnya, tapi aku ikut ke Kampus ya kampus buat acara yang kuliah itu ya. kampus. Tapi Iya. ketika setelah Tasya menentukan pilihan itu, apakah Tasya ada penyesalan? Maksudnya kayak mikir, ternyata acara kampusnya cuman kayak gini. Tahu gitu kemarin ikut lomba atau gimana Tas? Atau pernah nggak sih punya satu penyesalan gitu? Satu penyesalan sebenarnya di luar dari ini ya. Di Yang luar waktu dari ini di Pop boleh, Academy boleh, itu boleh. aku ada menurut aku penyesalan terbesar aku adalah dulu di Pop Academy karena aku nggak yang serius banget. Jadi serius tapi nggak yang serius karena aku memaklumi karena waktu itu aku masih 16 tahun. Jadi kayak pengennya ya itu kayak main. Jadi kayak masuk SMA kan. Jadi kayak punya teman-teman baru. Jadi pengennya main aja tapi kayak aku harus di Pop Academy itu kayak penyesalan terbesarku sekarang kenapa dulu aku nggak serius. Karena sebenarnya dulu tuh aku di 12 besar aku sudah keluar. Tapi aku dikasih kesempatan sama Anji itu kayak dikasih wild card lagi buat aku bisa meneruskan lagi ke sampai 6 besar. Jadi kayak waktu di 12 besar sebenarnya bersyukur dapat itu tapi kayak aku pengen cepet pulang karena udah capek itu karena udah overthinking terlalu capek itu. Jadi kayak menurut aku penyesalan terbesarku selama hidupku adalah waktu di Pop Academy aku nggak serius. Karena kan itu mungkin karena masih usia-usia labil gitu ya, Iya masih pengen benar main sama benar teman-teman, benar tapi benar. keadaan tidak memungkinkan Iya karena kan harus heeh. berproses di sana Betul juga ya. betul heeh. Selain itu ada lagi nggak Tas overthinking yang lain yang pernah Tasya rasain di situ? Ada banyak selain sama jadwal-jadwal kuliah dan jadwal nyanyi ya. Itu kayak overthinkingnya kayak aku sebenarnya punya lagu juga. Nah, judulnya Tak Tahu Arah. Itu kayak benar-benar kayak isi hatiku kayak sebenarnya hidupku nih kayak mau dibawa kemana sih sama nyanyi ini. Jadi kayak overthinkingnya tuh lebih kayak bisa nggak ya aku dari nyanyi ini buat bahagiain mamahku, bisa nggak ya buat bahagiain orang-orang sekitarku yang udah selama ini support aku. Jadi kayak memang kadang tuh memang overthinking tuh muncul secara tiba-tiba ya. Jadi kayak aku pas lagi diem atau apa tuh kayak sebenarnya aku ngelakuin semua ini tuh udah bener nggak sih gitu-gitu. Jadi emang kayak banyak banget pasti setiap saat tuh selalu overthinking. Tapi dari situ aku jadi dari overthinking itu jadi lebih kayak menjalani semuanya jadi lebih hati-hati. Jadi kayak aku nggak boleh nih kayak overthinkingku kayak nanti aku bisa gagal atau gimana, aku nggak boleh nih gagal. Jadi kayak belajar dari overthinking itu sih sebenarnya juga. Tapi tadi kan sempet ya overthinking karena takut kalau misalkan mamah jadi gagal buat menyenangkan mamah dengan Iya bernyanyi. benar Tasya pernah benar. nggak menyampaikan itu ke mamah? Aduh nggak pernah sih karena memang
sebenarnya kita tuh saling sayang ya, aku sama mama. Cuman kayak memang cara penyampaian aja yang suka beda. Jadi kayak mama, jadi gengsi sebenarnya kita berdua ini, gengsi. Jadi kayak nggak pernah. Jadi pengennya ngerasa bisa aja. Kalau misal mama cerita apa, dek gini-gini, oh bisa lah, aku bisa lah. Jadi kayak sebenarnya kayak aku habis ngomong bisa tuh, aku kayak, aduh bisa nggak ya, aku kayak gitu. Cuman di depan mama aku pengen aja kayak bisa, aku bisa kok mah gitu. Tapi kalau di belakang kayak, aduh gimana ya. Kalau semisal ada ragunya ada juga ragunya. ya. Kalau semisal dalam ragu-ragu itu aku pasti ceritanya ke Rivo. Vo, aku bisa nggak ya, bisa nggak ya. Tapi dari situ Rivo kayak bisa lah. Kalau semisal orang bisa pasti kamu bisa. Jadi kayak emang aku alhamdulillahnya dapet sekeliling aku tuh, keluarga aku, teman-teman terdekatku tuh baik-baik semua. Jadinya kayak ya itu sih bersyukur di situ. Keren sih. Dari umur 3 tahun sampai sekarang 21 iya. tahun masih aktif nyanyi, masih ikut kompetisi di mana-mana dan juga harus membagi waktu dengan kuliah. Dan juga tentunya anak-anak mahasiswa itu kan juga punya overthinkingnya sendiri sebagai seorang mahasiswa ya. Benar. Nah kalau di seginya Tasya sebagai mahasiswa nih, tadi kan kita udah ngebahasnya tentang nyanyinya, overthinking di nyanyi. Kalau sebagai seorang mahasiswa pernah punya overthinking juga nggak? Pernah. Jadi kayak ya itu kan tujuanku pengen lulus cepat tepat waktu, tapi takut overthinkingnya tuh kayak takut aja nih kalau semisal ternyata nggak sesuai ekspektasiku. Jadi ternyata emang harus ngulang atau ada yang ketinggalan, itu sering overthinking di situ. Dan soal tugas juga kayak ya itu karena balik lagi ke pembagian waktu aku bernyanyi itu. Ya. Jadi kadang tugas tuh suka mepet deadline. Jadi kayak overthinkingnya di situ sih, aku bisa nggak ya buat lulus cepat sesuai tujuanku di awal aku kuliah ini gitu. Tapi akhirnya saya bisa kan mengatasi overthinking itu? Bisa, jadi kayak mengatasinya ya sebenarnya ada nih kata-kata dari temanku kayak let it flow aja, kayak ya udah jalanin aja gitu, nanti bakal bisa berjalan sendiri gitu. Oke, Tasya terima kasih ya. Aku pengen minta satu pesan Tasya buat sobat Rumpis yang di rumah, yang mungkin juga sering banget ngerasa overthinking kayak yang dirasain sama Tasya. Entah di mana dia ngerasa overthinking soal kuliah, soal karir, soal orang tua. Boleh nggak kasih pesan buat teman-teman Rumpis yang di rumah? Pesanku buat teman-teman Rumpis yang di rumah sama semuanya teman-teman mahasiswa, kalau semisal kalian overthinking itu hal yang wajar, hal yang normal, karena semua orang pasti overthinking. Tapi menurut aku dari overthinking itu kalian jadi bisa belajar dan lebih berhati-hati buat kedepannya. Jadi biar overthinking kalian itu tidak terjadi, gimana sih caranya kita bisa mengatasi overthinking yang biar kayak nggak terjadi gitu. Dan aku punya satu moto dalam hidupku dari dulu, yaitu turn the pain into the power. Jadi ubah rasa kesakitan menjadi kekuatan. Jadi kekuatan buat kita kedepannya bisa lebih baik lagi gitu. Oke, jadi Tasya ini mengubah sebuah overthinking menjadi sebuah kekuatan gitu ya Tasya ya. Bukan menjadikan overthinking sebagai batu sandungan, sebagai hal yang menghambat Tasya buat maju lagi ke depannya, tapi menjadikan overthinking ini sebagai batu loncatan malahan gitu ya. Jadi Tasya bisa tahu peluang ke depannya. Oke, luar biasa Tasya. Tetap berkarya terus, tetap melangit terus, berjaya di mana-mana. Terima kasih sudah nemenin Sobat Rumpis di sini. Udah berbagi ceritanya Tasya tentang lomba-lombanya. Iya, senang juga bisa berbagi cerita di Rumpis pada hari ini. Sebenarnya Tasya ini sibuk banget, tapi dia nyempetin datang ke sini buat cerita-cerita sama Sobat Rumpis, membagikan inspirasinya Tasya. Oke, Tasya, terima kasih. Terima kasih Dika. Ya, buat teman-teman Rumpis, jangan pernah menjadikan overthinking itu sebagai hal yang menghambat kalian. Jangan pernah menjadikan overthinking itu sebagai hal yang mematahkan semangat kalian. Tapi seperti Tasya tadi, menjadikan overthinking dan membagikan overthinkingnya itu ke orang-orang terdekatnya, ke pacarnya, ke orang tuanya, ke teman-temannya untuk meminta pendapat supaya dia mendapatkan solusi dan mendapatkan jawaban dari overthinkingnya. Oke, terima kasih Tasya, sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih Sobat Rumpis yang udah stay dari awal sampai akhir. Jangan kemana-mana, jangan berpindah channel. Tetap sayangi Rumpis karena kita bakal di sini terus buat temenin kalian, buat menjawab semua overthinking kalian, menjawab semua kekhawatiran kalian. Tasya, boleh ya kita bareng-bareng ngomong Rumpis? Nanti aku bilang Rumpis, Tasya bilang Ruang Muda Pikir Santai. Oke, siap.
Rumpis, ruang muda pikir santai.